Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita lanjutkan lagi ya materinya. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Oke, masih ya. Jadi kita akan lanjut ke materi berikutnya yang tidak kalah serunya lagi ya, dalam penanganan sampel yang kali ini dimana dengan judul penelatasan sampling parasitologi ya. Jadi ada pemeriksaan helmin, kemudian protozoa dan jamur ya, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Maulidiah Salim SKMMKes, di mana beliau ini adalah salah satu K-Unit ya, K-Unit laboratorium di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Jadi kalau teman-teman ada yang mau meneliti nih di Poltekkes Pontianak bisa menghubungi beliau ya Bu ya. Seperti itu ya. Sekarang beliau K-Unit dan dosen ya, pengampu di bidang parasitologi, dan beliau juga konsen penelitian di bidang parasitologi ya. Baik, kita give applause ya untuk beliau. Ya, silakan tepuk tangan. Kita sambut Ibu Maulidiah Salim SKMMKes. Kepada Bu Maulidiah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, langsung berdiri Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Lemes, ini jam-jamnya rawan, kata Ibu bilang. Jadi kalau saya disuruh ngajar teori, untuk praktik memang rawan banget lah mahasiswa jam-jam gini nih. Biasanya kalau ngasihkan materi itu, saya sudah bilang, cacingan, ciri-ciri salah satu orang yang selalu waktu apa? Cacingan, suka ngantuk. Padahal memang jamnya jam rawan juga kan? Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Bagus yang telah memberikan kesempatan. Sebenarnya tadi apa yang dikatakan Pak Bagus bukan hanya penanganan sampel Pisces untuk helmin dan protozoologi, juga saya diamanahkan oleh ketua kita memberikan penanganan yang sampel untuk jamur juga. Jadi ini secara keseluruhan. Jujur, hari ini memang saya miskomunikasi juga, atau saya sendiri yang tidak sadar di infonya. Saya kira saya memberikan materi itu besok. Jadi benar-benar ya kita cerita ya, share untuk di lapangan seperti apa, karena memang yang saya buat PowerPoint ini tidak selengkapnya nanti mungkin yang akan saya sampaikan. Jadi mungkin ada yang saya lewat-lewatkan atau ada yang tidak tertulis di sini namun saya sampaikan, insya Allah seperti itu. Namun sebelah sini ya Pak Bagus. Mana aja bisa. Oh ya. Ya ini CV saya mungkin enggak perlulah ya. Ini cuma garis besar saja. Selain di pengurus DPW, saya juga dulu pernah sempat sampai sekarang masih di MTKP, mungkin belum dibubarkan sih. Kemudian juga pengurus di Wanita Dewan Dakwah, kemudian di Majelis Pelayanan Kesehatan Muhammadiyah, serta organisasi Salimah pernah juga ikut 2 periode. Dan beberapa yang lainnya penelitian-penelitian dan sebagai narasumber di DPC. Dan mungkin adik-adik juga ndak asing ya, ndak pernah ketemu sama saya juga mengasih materi ya kan di penerimaan mahasiswa baru ya tentang Patelki, organisasi Patelki itu kan setiap tahun waktu ini kan selalu saya yang menyampaikan materi ini. Oke, baik ya, kita cerita tentang Pisces dulu. Ya, ini ngomong memang kalau seorang analis tuh selalu ceritanya jorok-jorok. Kalau enggak main Pisces, main urin, main daha, main jorok-jorok semua. Jadi orang analis tuh siap main kotor-kotor. Ya, enggak bisa nak geli-geli lagi. Nengok Pisces, tak ada lagi. Itulah yang harus kita hadapi. Ya, ini definisi daripada Pisces. Pisces itu ya merupakan hasil pembuangan akhir sistem pencernaan. Ini silakan dibaca, sudah paham. Jadi rata-rata kurang lebih sekitar 100 sampai 250, rata-rata 150 gram. Ya. Nah, ini terdiri dari 75% gas H2O dan 25%-nya materi seperti makanan, selulosa, bakteri, lemak dan sebagainya. Nggak mau ya? Next ya. Dibantu.
Nggak mau nih. Ya, sebelum cerita bentuk, jangan lihat dulu. Ibu mau jelaskan kepada adik-adik. Di lab tinja ada 2 macam pemeriksaan. Ada pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. Sudah pernah dapat ya semester 3 ya? 2 biasanya ya? Kalau di sini ketiga ya? Kalau sekarang itu 2. Jadi ya, makroskopis itu apa saja? Ada yang udah tahu? Iya. Sudah pandai semua. Jadi makroskopis ini yang kasat, yang dilihat, yang kita terima. Pertama kita lihat dari bentuk atau konsistensi, bukan artinya kita laporkan bentuknya bulat, lonjong dan sebagainya. Namun dengan apa? Kalimat melaporkan untuk konsistensi apa? Iya, ada yang lembek, lunak dan cair. Nah, yang normalnya apa? Ya, lunak ya, lunak. Ya, tapi jangan kalian rasa pula gini ini lunak dah ya. Nah, dari tekstur kan kita bisa ngeliat tuh. Nah, yang lembek enggak bisa ini kan udah kita bisa berpikir bahwa ini lembek. Ini lunak tuh yang kira-kira udah agak-agak dari jauh udah kelihatan kenyal-kenyal gitu. Jangan pula kalian pegang ya. Kalau padat itu, nah kenapa kita perlu melaporkan, mempelajari tentang makroskopis? Karena dari makroskopis ini sendiri bisa memberikan gambaran tentang suatu penyakit. Ya, khususnya yang berkaitan dengan pencernaan dan lain sebagainya. Jadi organ tubuh itu bisa terbaca kelainannya melalui dari makroskopis di pemeriksaan Pisces kita. Nah, bentuk tadi sudah ya. Kemudian apa lagi? Iya, bau perlu dicium enggak? Enggak perlu nak. Kita cukup melaporkan khasnya bau itu apa sih? Pisces? Bau busuk, bau asam, bau tengik. Nah, semua itu banyak sebab-sebabnya ya, dari bahan kimia yang ada di perut itu yang bisa menyebabkan. Apalagi kalau terjadi penumpukan bakteri di dalam pencernaan kita, lebih memperburuk baunya yang lebih kuat gitu. Apalagi orang yang Piscesnya keras, konstipasi atau dia biasa sebenarnya sembelit ya. Nah, itu kan biasanya lama enggak BAB, terjadi penumpukan bakteri dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian bau ya. Kemudian warna. Yang memberikan warna pada Pisces apa? Bilirubin, benar. Yang memberikan warna normal pada Pisces kok bisa warnanya kuning kecoklatan? Normalnya kan kuning kecoklatan. Ayo, siapa yang tahu? Langsung lulus nih. Nyakit. Yang memberikan warna normal pada Pisces kita kuning kecoklatan apa? Ayo, mendekati. Ayo. Nggak tahu nih Pak Bagus. Udah semester 6 nih, nggak tahu yang memberikan warna pada Pisces. Anatominya mana? Stercobilin ya. Yang memberikan warna pada Pisces menjadi warna. Nah, warna Pisces itu ada yang normal, ada yang abnormal. Ya. Ya, next. Ya. Jadi ada yang normal, ada yang tidak normal. Kira-kira Pisces kita tuh ada darahnya warnanya merah. Kira-kira normal enggak? Ibu bisa katakan itu normal? Ayo. Kira-kira menurut kalian kalau di normal merah Piscesnya kira-kira normal itu sebabkan karena apa? Bisa juga cabenya ikut keluar ya. Apalagi apa? Ada darah, jelas darah pada Pisces. Ambeien normal enggak? Enggak. Dia normal. Ayo. Ya, bukan. Ada darah merah keluar. Ayo. Sebabnya kenapa? Ya, menstruasi. Jadi makanya kalau terjadi ada Pisces merah darah, Masya Allah. Ya, ada merah darah. Kok enggak dinyentuh ya? Kok bisa jatuh? Maka kita lihat probandusnya dulu, pasiennya laki apa perempuan. Kemudian perempuannya itu usia subur atau tidak. Kalau nenek-nenek atau masih kecil, nah itu berarti ada masalah. Berarti itu dilaporkan ada darah.
positif darah, itu berarti sudah terindikasi adanya gangguan di bagian pencernaan. Tapi kalau memang karena itu masa subuh dia bilang, oh mohon maaf Bu, ibu sedang menstruasi, oke, itu dikatakan normal. Makanya kalau terjadi menstruasi biasanya kita suruh dihindari untuk mengumpulkan Pisces karena pasti akan terikut dalam Piscesnya tersebut. Kemudian banyak hal-hal warna pada Pisces yang bisa menunjukkan identifikasi terhadap berbagai macam penyakit. Ada yang warna hitam, kedarahnya sudah menjadi hitam, itu menunjukkan terjadinya kelainan pada pencernaan bagian distal. Kemudian kalau dia masih segar itu terjadi proksimal bagi bawah. Kemudian begitu juga kalau warna dempul. Nah, warna dempul kan Piscesnya warnanya pucat sekali. Nah, itu biasanya menunjukkan apa? Berkaitan dengan stercobilin tadi, terjadi apa? Peningkatan apa? Kira-kira? Kalau peningkatan penyakit ikterus. Biasanya hati bisa menunjukkan arah ke situ. Kemudian begitu juga dengan terjadinya warna kuning keemasan. Nah, ini bisa dijual nih mahal. Ya, Pisces ini berwarna kuning keemasan. Nah, itu juga bisa menunjukkan adanya penyakit ke hati juga, ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa menopang dokter untuk mengarah ke penyakit mana untuk pengobatan dari pasien tersebut. Jadi asal kita melaporkannya sesuai dengan yang kita lihat, ya. Next, kalau yang normal-normal kayak ada sayur, kalau hijau-hijauan itu kan biasanya lebih klorofil, ya, sayur-sayur. Kemudian kalau yang warna orange biasanya juga berpengaruh terhadap penyakit tertentu kayak hati juga. Namun juga kalau dia normal biasanya banyak makan yang mengandung karotin, ya, seperti kita tomat atau wortel dan sebagainya, itu berpengaruh secara normal, ya. Kemudian next. Nah, ini kalau kita lihat bentuk dari Pisces tadi mengarah ke beberapa hal, dari ada yang keras bisa menunjukkan konstipasi atau sembelit. Kemudian kalau udah jelas-jelas cair berarti ini ada diare dan sebagainya. Itu semua sudah bisa bisa menunjukkan identifikasinya. Apalagi kalau udah jelas ada lendir, ya, lendir yang banyak. Normal ada tapi sedikit. Tapi kalau lendirnya banyak, ya, biasanya itu sudah arahnya ke penyakit yang penyakit yang ke pencernaannya, misalnya ke bagian ini disentri dan sebagainya, basiler dan sebagainya. Oke, next. Nah, oh iya, belum selesai ya tadi, ya, saya ya belum cerita, belum sampai jauh nih, karena ceritanya nih balik lagi. Tadi makroskopis udah warna, bau, kemudian ada warna, bau, bentuk. Kemudian kita perlu lihat ada tidaknya lendir. Tadi Ibu katakan normal ada lendir tapi sedikit. Kalau banyak kita sudah arahnya ke gangguan pada pencernaan maupun terjadi adanya basiler dan sebagainya. Kemudian adanya darah, tadi seperti Ibu katakan, adanya darah, dilihat dulu normal atau tidaknya, apakah pasiennya subur atau tidak. Apabila ada terjadi darah itu kita perlu laporkan, positif atau negatif tetap harus kita isi, ya. Kemudian lihat ada tidaknya nanah. Kalau nanah pus, ya, itu biasanya terjadi adanya abses di bagian pencernaan. Kemudian ada tidaknya cacing, harus dilaporkan. Dulu waktu Ibu masih kecil, Ibu paling takut makan, kami itu paling takut makan obat cacing. Karena obat cacing dulu tidak menghancurkan cacing yang ada di dalam pencernaan kita. Sekarang sistemnya dihancurkan, baru dikeluarkan kan. Dulu tuh keluarnya tuh, ya, waktu kita BAB itu keluar dia cacingnya gini, juntai-juntai. Apalagi cacing askaris, cacing gelangnya terbesar tuh kan, keluar cacingnya panjang-panjang, bisa sampai ditarik. Udah orang cacingan. Itu zamannya kami dulu takut makan obat cacing karena emang ikut keluar, tidak dihancurkan gitu. Nah, jadi harus dilaporkan kalau memang ada cacing yang bisa tampak oleh kasat mata, itu tetap dilaporkan ada atau tidaknya.
Begitu juga sisa makanan sebagainya. Nah, baru melihat yang mikroskopis. Nah, tadi makroskopis, sekarang mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis itu ada dua. Ada pemeriksaan direct dan ada pemeriksaan yang indirect. Kalau direct apa? Langsung. Biasanya menggunakan apa di sini? Pakai apa? Ayo. Pakai mikroskop. Reagennya apa yang digunakan? Medianya. Eosin. Berapa persen? Iya, pintar, 2%. Apalagi kalau bisa apalagi biasanya? NaCl atau air garam fisiologis. Apalagi? Lugol dan lain sebagainya. Itu metode yang langsung. Kemudian metode tidak langsung itu banyak lagi. Pernah melakukan enggak? Ada pengapungan, ada pengendapan, ada pewarnaan, ada pembiakan. Juga pernah semua? Pernah semua, berarti hal hebat. Yang mewarnai pernah pewarnaan menggunakan trikrom bertingkat, pewarnaan bertingkat. Jadi menggunakan trikrom 1, 2, 3 pewarnaan seperti malaria gitu. Itu melihat jenis telur cacing. Ada lagi teknisnya, itu metode tidak langsung, tapi jarang sekali untuk saat ini digunakan. Jadi kalau pengapungan gula pekat itu berdasarkan BJ, berat jenis telur cacing dengan media ya. Bisa menggunakan gula pekat ya, garam pekat ya. Kemudian kalau yang pengendapan pakai sentrifugasi atau pakai garam pekat dengan pengendapan waktu tertentu itu. Pembiakan Haradamori sudah pernah? Sudah ya. Oke, berarti semuanya sudah pernah dilakukan dan sudah pernah dipraktekkan ya berarti. Nah, kalau untuk yang pembiakan kalian juga sudah, itu fungsinya untuk membedakan ya, membedakan larva yang SS dengan apa? Cacing tambang biasanya ya, itu membedakan karena memang mirip kemiripannya. Jadi melalui dengan pembiakan itu bisa terlihat. Baik. Kemudian, nah, alur pemeriksaan Pisces. Alur pemeriksaan Pisces, bagaimana cara pengumpulan sampel Pisces itu sendiri. Nah, ini ada cerita sedikit dari Ibu. Jadi, bagaimana cara komunikasi kita menyampaikan kepada pasien. Pasien enggak tahu nih gimana cara mengumpulkan. Pakai kresek kebu kan enggak tahu. Dan jangan sampai ini tidak disampaikan kepada pasien cara mengumpulkan spesimennya. Jadi, Pak besok Bapak BAB ya Pak, besok kumpulkan Pak. Ini bisa-bisa kita dapat rezeki nomplok. Dapat satu kantong kreseknya Piscesnya. Nah, barulah kita ngomel. Ya Allah Pak, banyak Pak, saya perlu sedikit. Enggak apa-apa Bu, sisa untuk Ibu aja atau dengan. Rezeki kita semua tuh. Jadi, informasi kayak gini harus jelas ya Nak ya. Semuanya harus jelas bagaimana cara mendapatkan yang untuk mereka kumpulkan ke kita. Nah, jadi BAB-nya pagi-pagi Pak, Bapak jangan sampai pada saat Bapak bagian bagus BAB pagi. Kalau Bapak jangan sampai jatuh ke kloset. Udah jatuh ke kloset, air baru nak diambil, itu udah kena air. Jadi ditampung dulu Pak dengan kertas kresek, kemudian pakai udah ada spatula ya, spatula sendok usus, baru dimasukkan ke dalam pot khusus buat yang Pisces. Baru ditutup rapat-rapat, barulah dibawa. Jangan pula Bapak penuh-penuhkan, padat-padatkan tuh. Nah, kalian bisa bayangkan sendirilah, rezeki banget lah kalian di situ kalau seandainya informasi ini kalian tidak jelaskan sedetilnya, sejelasnya kepada pasien bagaimana cara untuk memberikan sampel Pisces. Karena ini kan sangat menjijikkan bagi kita ya, nanti unek kita nak ngerjakannya. Nah, kemudian kalau kita melakukan pengiriman harus menggunakan apa? Nah, itu nanti dijelaskan nama apa bahan-bahan yang bisa menjadi pengawet pada pemeriksaan. Pemeriksaan tanpa pengawet itu Pisces tidak boleh kurang dari tidak boleh lebih dari 24 jam. Kalau sudah lebih dari 24 jam maka itu akan terjadi penumpukan bakteri ya. Kemudian pelaporan hasil pemeriksaan kalau telur cacing cukup mengatakan negatif, positif 1, positif 2, positif 3 dan positif 4. Kalau untuk kategori 1, 2, 3, 4 ya, untuk jumlah telur cacing itu ada rumusnya. Jadi per
lapangan pandang kalian ketemunya berapa, sekian sampai sekian ini positif 1. Nah itu biasanya udah pernah dapat ya. Ya udah jelas kan biasanya untuk penelitian-penelitian ya. Kemudian nah pemeriksaan sampel udah Ibu jelaskan tadi, ada pemeriksaan langsung, ada pemeriksaan tidak langsung dan sebagainya. Next. Oke. Nah, tadi udah Ibu katakan persiapan pasien harus jelas penyampaiannya, kemudian persiapan alat udah dapat ini, tinggal kita melihat mau teknis apa. Nah, pemeriksaan langsung dan tidak langsung itu mempunyai keuntungan dan kerugian masing-masing. Kalau pemeriksaan langsung cepat, tapi untuk mendapatkan telur cacing itu agak susah. Karena apa? Kita harus keliling lapangan dulu dan belum tentu apa yang kita ambil di Pisces itu bisa mewakili ada telur cacing yang bisa kita cari. Ini kalau kita bicara, kalau kita praktek hari-hari, bukan kita untuk di pasien. Biasanya kita pengen pengen dapat positif banyak-banyak biar ujiannya itu dapat nilai bagus kan? Seperti itu. Tapi kalau kita sehari-hari, kita mengambil sampel itu yang diperkirakan yang teridentifikasi seperti ada lendir, ada darah yang bentuknya aneh-aneh. Nah, itu yang kita bisa ambil untuk pemeriksaannya. Nah, keuntungannya memang cepat ya yang langsung, tapi sulit untuk mendapat. Tapi kalau yang tidak langsung tadi itu lama ngerjakannya tapi lebih mengkonsentrasikan hasil. Jadi telur cacing itu lebih terkonsentrasi untuk ditemukan. Lebih-lebih kalau kita pakai sentrifus 1300 rpm 7 menit sampai 10 menit misalnya. Nah, telur cacing itu numpuk di bawah, tinggal udah ketemu banyak. Penampungan naik dia ke atas berdasarkan BJ tadi itu. BJ gula lebih berat dari telur cacing sehingga telur cacingnya ngumpul di atas. Tinggal dengan ngambil ini pinset, teteskan di atas, sudah ngelihat macam-macam telur cacing. Nah, itu butuh waktu yang lama, namun untuk mendapatkan telur cacing itu lebih mudah. Itulah masing-masing keuntungan dan kekurangan dari teknisnya tadi. Nah, next. Nah, tadi ya Ibu katakan berikan penjelasan ya. Nah, pasien disarankan untuk tidak mengkonsumsi obat MA, antibiotik dan obat gangguan pencernaan lain. Karena memang kalau kita makan obat MA, antibiotik bisa menyamarkan hasil pemeriksaan kita ya. Kemudian berikan penjelasan pada pasien mengenai cara pengambilan sampel serta tujuan yang akan dilakukan. Ya, tujuan dari pemeriksaan kita ini mau apa? Misalkan mau periksa telur cacing atau melakukan kultur atau untuk sebagai untuk pemeriksaan bahan tertentu. Nah, itu tergantung dari permintaan dari dokternya seperti apa. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada pasien. Kemudian tidak dalam keadaan pendarahan aktif akibat wasir dan tidak dalam keadaan menstruasi tadi seperti Ibu katakan, karena juga akan memberikan hasil yang kurang baik ya. Jadi tapi kalau memang tidak memungkinkan juga, memang tadi seperti Ibu katakan, tanyakan pasiennya nih. Nah, kalau ada darah ini sebab karena apa? Lihat laki apa perempuan. Kalau perempuan, nah ini tanyakan. Kalau laki tidak mungkin menstruasi, pasti ada something yang perlu kita laporkan. Nah, ini menjadi identifikasi dokter untuk menentukan penyakit apa pasien tersebut. Next. Nah, ini teknisnya harus menggunakan sarung tangan disposable ya. Kemudian tepat wadahnya juga sudah. Kemudian pispot ya sudah. Ini biasanya kalau ini di rumah bisa diambil ya, mereka datang bawa besok, atau memang mereka mau ngambil sampelnya di lab yang bersangkutan ya silakan. Itu semua boleh saja. Bukan yang penting cara menyampaikan cara pengambilan sampel dan tujuannya itu harus jelas. Next. Nah, ini tadi penampungan spesimen, buang air kecil terlebih dahulu, jadi jangan sampai tercampur dengan Pisces. Jadi sarankan kepada pasien kalau BAB itu kencing dulu, baru mengumpulkan Piscesnya di dalam kantong tadi Bu bilang ya. Nah, pasien buang air besar pada kloset dengan menggunakan pispot, jangan membuang tisu ke dalam pispot setelah defekasi. Hal ini akan mempengaruhi analisis dari laboratorium. Kemudian ambil Pisces, habis Piscesnya kemudian pakai spatula tadi Ibu katakan
Tutup rapat kurang lebih sampai 6 sendok, karena kan kecil itu spatulanya ya. Beri label, jangan lupa, takutnya nanti kalau banyak pasien ketukar ya, bahaya juga. Kemudian jenis spesimennya, kemudian tanggal dan jenis nama yang jelas, kode, terserah apakah mau pakai kode atau pakai nama pasien. Nah itu adalah data Probandus yang harus jelas ya. Next. Nah bagi pasien anak-anak yang memakai popok, ini biasanya kasus yang banyak terjadi kalau lagi diare ya kan. Nah diare itu kan tetap pakai Pisces yang cair ya. Kita menemukan bentuk tropozoid ya, bentuk amuba entamuba dan sebagainya. Nah ini yang cara kita untuk mengambil yang di bagian pakai menggunakan pampers ya. Jadi ini kalau ada darahnya, ada nanah atau lendir kalau sudah basiler ya. Kemudian tidak boleh ya, kurang waktu dari 2 jam kirim, jangan sampai telat. Oke, next. Sampel Pisces sebaiknya diperiksa dalam keadaan segar, tidak mengindai kerusakan unsur-unsur pada Pisces. Sampel Pisces dapat diperiksa 30 sampai 40 menit ya kurang lebih ya sejak dikeluarkan. Jika pemeriksaan ditunda, maka sampel disimpan pada lemari es. Ya boleh disimpan, itu pengawet fisik. Tapi kalau kita jauh kirim, orang minta kultur, pemisahan untuk mengidentifikasi bakteri yang ada di pencernaan, kan yang dikirim Pisces kan. Jadi biasanya menggunakan pengawet seperti NAF dan sebagainya. Nah, kemudian ambil bagian yang paling memungkinkan seperti Ibu katakan tadi, yang memberikan kelainan seperti ada nanah, ada lendir, ada darah, sebagainya. Oke, next. Nah, tadi pengawet boleh pakai ini formalin. Nah, ini semuanya ini ada fungsinya masing-masing. Kalau kita pakai formalin, pengawet itu biasanya untuk di kista, telur juga bisa. Nah, ini kalian pelajari nanti dikasihkan PowerPoint-nya. Ini formaldehid pakai PVA ya. Semuanya bisa dipakai ya, hampir kurang lebih hampir sama. Next, nih pengawet spesimen Pisces next. Nah, sekarang kalau untuk protozoa sama ya, pemisahan Pisces juga itu sama. Kita menggunakan NaCl atau pakai eusin bisa untuk melihat protozoa. Tapi kebanyakan pakai NaCl yang 0,9 air garam fisiologis ya untuk melihat entamuba. Nah, sekarang yang mikologi jamur ya. Jamur mungkin kalian sudah pada belajar. Ada jamur yang menguntungkan, ada jamur yang tidak menguntungkan ya. Menguntungkan misalnya apa? Ayo. Apa? Ya, jamur pada makanan seperti tempe. Apalagi yang pakai jamur? Papai. Jenot sikit jamur kuping katanya. Betul enggak? Nah mulai meramput ya. Pagi. Ayo, roti, apalagi, kecap, apalagi, nata de coco, tempe, tape. Nah itu yang menguntungkan, memang perlu fermentasi ya. Kemudian kalau yang tidak menguntungkan, jamur apa tuh? Udah nyampe belum pemeriksaan jamur? Udah. Jamur apa? Iya, jamur pada kulit, ada apalagi kuku, apalagi rambut, apalagi badan kulit ya, pada kelamin juga ya, banyak dasar di ketombe itu di permukaan rambut, pada rambut sendiri. Nah itu banyak sekali seperti yang Ibu katakan ini, superficial, kulit, rambut, kuku. Nah, subkulit ya, subkutan dan maupun yang profunda yang bagian dalam hati kita ada jamurnya, kemudian ada yang di daerah organ-organ tubuh dalamnya yang terserang jamur yang dari dalam profunda. Next. Nah, ini kan tadi Ibu udah katakan ya. Udah. Oke, next lagi. Nah, ini yang merugikan nih banyak sekali ya, Candida ini biasanya ya,
Kandida biasanya penyebab kalau anak-anak yang sariawan, yang masih bayi, yang kalau kita istilahnya kalau orang kebidanan atau apa bilang ya apa ya, kalau orang zaman mak-mak kita bilang buam-buam kah, yang lidahnya putih-putih pada bayi, nah itu jamur Candida ya. Nah, kemudian begitu juga penyebab dari keputihan, salah satunya adalah jamur Candida ya, selain daripada parasit. Kalau parasitnya apa biasanya? Kalau ada yang tahu penyebab dari keputihan dari parasit apa? Ayo sedikit lagi. Ya betul, dia ingatnya vaginalis nih nih. Masa yang pernah lupa? Ayo. Aduh, Pak Bagus parasitnya. Iya, Trichomonas vaginalis. Dia menyebabkan parasit. Kalau jamur Candida albicans. Udah pintar semua. Nah, yang menguntungkan itu di Jopus pada Ocom ya, pembuatan tempe, tape, kemudian mukor ya. Nah, hati-hati juga kalau kita makan roti yang mungkin agak lama jamur, nah itu juga membahayakan walaupun dasarnya dia terbuat dari fermentasi jamur. Namun kalau jamur udah berjamur jangan pula kita makan. Ya, ini kan memang dari jamur Bu, udah berubah warna pun masih dimakan, itu bahaya, bisa lari ke organ dalam ya. Next. Nah ini ya, dia banyak sekali ya, pemisahan preparat langsung kita menggunakan 10 sampai 40% KWH. Biasanya perbedaan 10 dengan 40, kalau udah 40 biasanya kalau yang menggunakan yang bahannya agak keras, keratin kayak kuku kan, keras kan. Nah kita potongan kuku itu kan kita harus rendam dengan yang KWH 40%, kalau yang lainnya masih 10%. Cukup untuk melihat bentuk jamurnya. Pembiakan jamur. Nah, pembiakan jamur, kalian pernah melakukan pemeriksaan penangkapan jamur enggak? Sudah pernah praktek penangkapan jamur? Jadi kalau pakai pembiakan jamur dilakukan ada, cuma enggak pakai penangkapan jamur gitu ya. Buat ya gitu dioleskan gitu, kayak di bakteri gitu. Ya. Ada ya, ada prakteknya ya. Jadi kalau kami salah satunya ada penangkapan jamur. Jadi kita pengen tahu nih di ruangan kita nih ngandung jamur apa aja nih. Nah itu boleh biarkan 15 menit dibuka. Media kan biasa PDA, bisa SGA ya kan. Patato-dextrosa agar, sakaros boleh gitu ya, macam-macam ada beberapa itu kan. Nah kita biarkan 15 menit, tutup. Kemudian kita inkubasi. Inkubasinya itu berapa kalau untuk jamur rata-rata? Tergantung dari spesies ya, berarti spesiesnya. 3 menit lagi. Tergantung dari spesiesnya ya, bisa 3 hari, biasanya rata-rata pertumbuhannya 7 sampai 14 hari kalau untuk jamur ya. Tergantung dari masa inkubasi dari tiap jamur itu berbeda. Nah, sinar word ini pakai ultraviolet. Jadi lihat di kulit itu bisa terlihat ini salah satu yang putih-putih itu jamur bisa terbaca. Ya, ada panu dan sebagainya. Nah itu secara pakai alat sinar ya, pakai alat sinar positif itu ya, lihat fluoresensnya berubah mewarna. Next. Nah sampel rambut, kerokan kulit, guntingan kuku, nah ini tergantung dari jenis nanti kayak model panu kan, Malaysia furfur, tinea versicolor, kemudian tinea cruris. Nah, banyak sekali kayak tinea ungium, kuku. Nah itu semua nama-nama penyakit yang disebabkan karena jamur ya. Kalau kuku itu kita tidak bisa melakukan kerokan, maka kukunya boleh kita potong. Kalau orang yang sudah kena penyakit tinea ungium biasanya istilahnya sekarang bilang apa ya, kuku biku ya kan, kenal kan biku kan. Nah kukunya itu kuning bergaris-garis. Nah itu biasanya sampai mati rasa. Untuk mengobati biasanya pakai sublimat kalau masih ringan-ringan. Tapi kalau udah parah, banyak orang terjadi itu pada ibu-ibu rumah tangga yang tukang cuci. Dia banyak mainkan selain kena kudis, di balik sela-sela jamur pada sela-sela kaki, tangan, kemudian di kuku juga ya. Jadi menebal, dia mati rasa tuh biasanya sampai harus dilepaskan dulu, ganti kuku baru diobati pakai sublimat. Nah seperti itu biasanya. Nah ini sekret vagina biasanya untuk melihat jamur penyebab keputihan ya.
Kemudian darah, sumsum tulang itu biasanya untuk mengetahui yang bagian profunda ya. Nah, mata dan sebagainya, saluran pernapasan dan sebagainya, ini semua merupakan sampel-sampel yang bisa untuk dilakukan pemeriksaan jamur sesuai dengan organ tubuhnya. Oke, next. Penanganan sampel ya tadi rambut, kerokan, guntingan kuku seperti Ibu jelaskan. Ya. Bisa menggunakan langsung dengan KUH kita simpan dalam botol atau kita pakai selotip itu boleh. Kayak Panu apa pakai selotip, tempel straight, tarik, kasih KUH bisa. Ya. Udah pernah kan kayak seperti kita ngerjakan ini, pernah kalian cacingan yang Oxyoris vermicularis, cacing kremi, pernah dijelaskan kan mungkin dasarnya ya. Kalau yang anak kecil suka gatal-gatal pada malam hari, kan suka bermigrasi Oxyoris vermicularis yang Prioturis ani. Jadi pakai selotip, tempelkan duburnya, tarik, tempel, dilihat. Nah itu biasa cacing, telur itu bisa kelihatan. Nah sama seperti Panu, tempel pakai selotip, tarik, bisa. Atau pakai kikis. Nah bisa membedakan, kalian harus bisa membedakan yang kurap, Panu, kudis. Kalau yang Panu, ya yang diambil itu kikisannya tuh jangan yang di tengah, yang aktif itu yang bagian tepi. Nah ya, maaf ya Ibu kasih contoh, Ibu nih kayak putih-putih kayak gini kayak Panu nih. Nah kalau Ibu nih kena penyakit vitiligo, autoimun. Jadi putih-putih ini merah-merah nih karena agak-agak sebenarnya putih, Ibu kasih obat. Tepinya tuh yang aktif itu seperti bersisik kalau yang Panu. Yang kita ambil tuh sampelnya tuh yang bersisik tepinya. Nah itu yang bahan aktifnya, jangan yang di tengah. Tapi kalau kayak kudis, kurap dan sebagainya yang diambil aktif itu yang di tengah, sampelnya bukan di bagian yang tepinya. Nah itu seperti membedakan dengan yang di Panu ya. Nah ini rambut. Rambut itu beda dengan rambut berbuah. Rambut berbuah dengan rambut yang kena jamur. Kalau jamur yang kena rambut itu dia lengket dengan rambut, tidak bisa dilepas-lepas. Kalau telur kutu bisa ditarik lepaskan. Kalau jamur pada rambut, Pedra hortae ya, pernah dengar kan? Dia melekat sekali di rambut, tidak bisa ditarik. Jadi ada tengguli kalau dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran pakai 5 okuler atau 10 itu kelihatan sekali tengguli kehitaman, melekat dan tidak bisa ditarik. Biasa pada jenggot, bisa di rambut dan sebagainya. Biasanya anak-anak yang suka basah rambut, ndak diikat atau pakai kerudung langsung, jadi mudah gampang berjamur. Selain ketombe juga rambut yang berbuah ya, seperti itu. Next. Kulit juga sudah jelas tadi Ibu katakan bahwa cara penggunaannya, cara pengambilan kerokan dan sebagainya itu semua harus ada cara-caranya, alkohol 70% dan sebagainya kulit. Next. Nah, kuku bisa diambil potongan kuku atau pakai kerokan juga itu boleh. Ya biasanya kalau kuku kita pakai 40%. Ya potongan kuku ya, harus kecil-kecil. Ya, terus next. Nah ini kalau yang untuk cairan tubuh dan sebagainya. Biasanya kalau untuk yang ini tidak kita yang melakukannya, jarang sekali itu biasanya sama perawat ya kalau udah pakai profunda dan sebagainya. Next. Nah ini. Bisa baca sendiri ya, dari urin, feces dan sebagainya untuk sampel jamur. Oke, next. Sekret vagina mungkin kalian sudah tahu, udah pernah praktek ya. Sama dengan cara pengambilan dengan kalau trichomonas vaginalis ya. Mata, permukaan kornea, keruk, sumsum tulang ini bukan kita yang melakukan ya. Cuma sekedar kita tahu gimana caranya. Biasanya dilakukan oleh dokter atau dari perawatnya. Next. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang sampel-sampel yang bisa kalian ambil ilmunya ya, dari feces untuk pemisahan helmin dan protozoologi maupun di jamur ya, mikologi.
Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Give applause untuk Ibu Maulid ya. Baik ya, ada sedikit pantun nih ya. Pergi memancing sama kawan, ya kan. Lupa bawa kail dan umpannya. Terima kasih sudah memperhatikan. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Ya, oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait tadi ya pengambilan sampel, terkait untuk pemeriksaan parasitologi ya, parasitologi, dan ada juga ke arah ke mikologi ya, jamur, dari mulai feses, jamur dan sebagainya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, satu orang langsung Ibu ya. Oke, atau kita tampung dulu langsung, tampung dulu ya, satu orang. Kemudian ada yang sebelah sini di tengah. Ada? Oh, kayaknya jelas ya, cukup jelas sekali. Oke, nah, sayap sebelah sini kanan ada? Aman? Oke. Oh ada, oke, apa? Nanti ya, dua, satu lagi. Nah, kita dua dulu ya. Oke, silakan. Siapa? Nah, perkenalkan nama ya. Baik. Alamat. Oke, perkenalkan nama saya Kaltri Widodo. Saya ingin bertanya, yang mana saya pernah melihat di media sosial yang mana HIV ini mengakibatkan mulut berjamur. Nah, di sini apakah perlu mulut berjamur ini menggunakan pemeriksaan yang telah disampaikan Ibu tadi? Dan jika bisa dilakukan pemeriksaan yang seperti disebutkan, bagaimana cara untuk pengambilan sampel jamur tersebut yang berada di rongga mulut tadi? Nah, seperti itu mungkin Bu. Tadi kan yang kita ketahui kan tentang di kulit, kuku, rambut. Nah, itu kan bisa lah kita untuk melihatnya seperti dengan selotip tadi. Kalau misalnya jamur tersebut berada di rongga mulut ataupun di organ lain ataupun di dalam telinga, itu seperti apa Ibu cara pengambilan sampelnya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu coba jawab ya. Biasanya orang HIV itu memang identik dengan mudah tertularnya penyakit jamur. Ya, dampaknya salah satunya adalah kandida ya pada mulut. Nah, cara pengambilannya biasanya menggunakan swab steril ya, dengan menggunakan swab steril. Kalian boleh langsung membasahkan swab steril yang sudah steril, kan jelas kan ada yang jual langsung gitu ya, atau kalian membuat steril dulu, buat sendiri pakai kapas, dibungkus sterilkan dulu boleh. Atau sekarang udah banyak ya lab-lab yang udah jadi ya Mbak Raufina ya, swab steril ya, yang udah ada jual, yang sudah dijual satu satuan perbungkus itu satu kotak. Nah, itu dibasahkan, langsung dioleskan ya, oleskan, kemudian masukkan lagi kapas tersebut dalam pakai ini apa biasanya pakai menggunakan tabung reaksi yang sudah berisi KUH. Nah, nanti masukkan lagi ke situ dan jangan kurang lebih 2 jam, kalau bisa segera diperiksa. Nah, diteteskan, tinggal kita ngelihat bentuk jamurnya, kandida tersebut positif atau negatif. Nah, itu ya putih-putih, sama seperti yang terjadi pada bayi. Biasanya itu sering terjadi jamur pada mulut, mudah sekali kena jamur mulut. Oke, seperti itu. Jelas ya, Kaltri? Oke, lanjut. Oke, yang kedua silahkan yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya. Bu, di sini kan pemeriksaan parasit ada indirect dan direct ya. Yang saya ingin pertanyakan, biasanya itu di puskesmas atau rumah sakit biasanya menggunakan direct atau indirect atau dua-duanya. Sekian dan terima kasih. Langsung dijawab Bu? Boleh. Silahkan Bu. Oke, tergantung dari rajin ndaknya petugas. Tadi yang Ibu katakan ada keuntungan dan kerugian masing-masing dari tiap direct dan indirect itu ya. Nah, kalau mereka malas, mereka biasanya rata-rata ngerjakan yang langsung direct.
Jadi dia memperkirakan, prediksikan yang kira-kira berpotensi seperti ada lendir, darah, nanah yang disentuh dia. Nah, biasanya kan kasus kalau mengumpulkan ini kan kalau tidak cacingan, kasus diare. Atau kalau dia mau seperti ngumpul menerima PSS itu untuk kultur itu beda lagi. Biasanya untuk melihat jenis bakteri yang ada di dalam pencernaan. Tapi kalau tujuan untuk melihat telur cacing atau entamuba protozoa untuk mengetahui dia tingkat keparahan dari diarenya, nah itu biasanya dia pakai metode langsung aja. Jadi lebih banyak seperti itu. Tapi kalau dia penasaran, orang anak ini kok kurus, kecacingan, kita ini kadang ngambil langsung gitu nggak ketemu-temu kan, susah kalau mencari yang langsung kan. Ya udahlah, ambil ini sentrifus, kasih NaCl, sentrifus lebih mudah mendapatkan telur cacing. Jadi kalau kemungkinan dari pengantar di dokter minta meriksa telur cacing untuk anak yang kasusnya itu mungkin perkembangan merosot, berat badannya menurun dan sebagainya, kasus tertentu ya. Nah itu kita lebih prioritaskan, mending kita yang indirect, tergantung dari kasusnya juga gitu. Biasanya dokter lebih menekankan gitu, ini memberikan perhatian khusus gitu. Tolong diperhatikan benar-benar untuk pemeriksaan telur cacingnya. Nah gitu, jangan sampai kita abaikan, jangan hanya sekedar langsung tapi kita balance juga atau kita cross check ulang lagi dengan yang indirect gitu. Kalau mau gampang sih memang langsung, cuma ya itu tadi dapatnya agak sulit dibanding dengan yang lebih dikonsentrasikan. Nah, seperti itu ya. Oke, paham? Paham ya, nyambung ya. Oke, ada lagi, satu lagi. Oke, sebelah sana. Perkenalkan, saya Suartiningsi. Yang mau saya tanyakan Bu, terkait pengambilan sampel di vagina tentang keputihan. Nah itu pengambilannya secara langsung biasa kan ada yang nempel di celana dalam gitu, yang di bagian itu, atau langsung di swab di vaginanya langsung, itu aja. Ya. Terima kasih. Oke, silakan Bu. Kita langsung ya, tetap sama seperti waktu pemeriksaan kita Trichomonas vaginalis ya. Kita pakai swab langsung di vaginanya, bukan di bagian celananya. Kalau celananya kan biasa masih kita juga tidak bercampur dengan yang lain ya. Biasanya di permukaan bukan ke dalam, jadi permukaan vagina yang kita oleskan, sama seperti waktu kita mau pakai swab untuk di mulut. Teknisnya sama. Jadi kita masuk ke dalam ini juga. Jadi jangan dibayangkan nih ya. Saya selalu kalau udah kena prakteknya Trichomonas vaginalis, kalau mahasiswa saya di praktek itu sama yang akan didalbikan pada vagina, laki-laki saya suruh keluar karena nanti kalau di lapangan tidak pernah laki-laki yang ambil sampel, pasti yang perempuan analisnya. Saya tetap kumpulkan sampai saya jelaskan bagaimana cara pengambilannya, karena tugas salah satu TLM itu perempuan ya. Kalau pas lapangan, kalau pas kena tugas di dinas ya Kak Ropina ya, biasanya kan ada proyek ya, proyek HIV/AIDS, proyek apa gitu tuh kan, pasti pemeriksaan itulah secret itu yang harus kalian pahami bagaimana cara pengambilan sampelnya. Jadi tidak mungkin juga saya menjelaskan sedetil-detilnya, yang jelas memang harus swab vagina itu sendiri yang langsung kita ambil gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik ya, kita cukupkan untuk 3 penanya ya teman-teman semua. Baik, kepada Bu Maulid, terima kasih Bu atas ilmu yang telah disampaikan ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk di masa yang akan datang.